Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Kamu atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam segala gangguan, Kau hindari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semuanya tanpa terkecuali, bahkan beliau yang akan membimbing, mengarahkan kami Tuhan. Kau menambahkan hikmah, kebijaksanaan dalam beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Ya, oke. Baik, semuanya di-mute-kan dulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang asal-usul jiwa manusia. Yang kita bicarakan ini merupakan asal-usul jiwa manusia setelah Adam dan Hawa. Ya, asal-usul jiwa manusia setelah Adam dan Hawa. Kalau berbicara tentang jiwa Adam dan Hawa, ini memiliki keunikan tersendiri. Atau kalau berbicara tentang penciptaan Adam dan Hawa, memiliki keunikan tersendiri. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan menciptakan Adam, ya, dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, Tuhan membentuk, ya, dari debu dan tanah, ya, membentuknya dengan baik sekali, ya, dan dikatakan seturut segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya, nafas hidup, nefes. Itulah kehidupan, itulah yang disebut dengan jiwa. Dari nafas hidup, ya, nefes Allah itulah, maka ada jiwa manusia. Lahirlah adanya kehidupan manusia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi penciptaan Hawa, maka di dalam kitab Kejadian 2 juga dijelaskan bahwa Hawa itu diciptakan dengan proses yang unik. Waktu Adam tidur, ya, nyenyak sekali, maka Allah mengambil tulang rusuk. Ingat ya, tulang rusuk ya, bukan tulang rusak ya. Jadi Allah mengambil tulang rusuk, bukan tulang rusak. Nah, jadi yang cewek-cewek ini harus jadi tulang rusuk, bukan tulang rusak bagi laki-laki. Ada amin? Haleluya. Amin. Jadi tulang rusuk, bukan tulang yang rusak. Ya, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan kemudian Tuhan membangun Hawa dari tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk itu kemudian dibangun, kemudian diambil tanah, kemudian dibentuk lagi dari situ. Dan kemudian Tuhan juga sama, ya, sama menghembuskan nafas hidup, nefes kepada Hawa. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu sama-sama menegaskan bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada Adam, Tuhan juga menghembuskan nafas hidup kepada Hawa. Itu sama-sama. Nah, itu penciptaan Adam dan Hawa merupakan penciptaan yang tentunya memiliki keunikan tersendiri, ya, berbeda dengan kita pada masa kini. Nah, yang mau kita bicarakan adalah bagaimana, ya, asal usul jiwa manusia pasca Adam dan Hawa, yaitu kita pada masa kini. Yang pertama ada teori yang berkata atau berpendapat, ya, teorinya disebut sebagai teori pre-eksistensianisme. Teori pre-eksistensianisme. Ini berpendapat bahwa jiwa manusia sudah ada sebelum berada dalam kandungan. Sebelum kita
berada di dalam kandungan ibu kita, sebelum kita diproses oleh, ya ini diproses, tanda kutip, diproses oleh ayah dan ibu, bapak dan mama, engkong ya, engkong, nyokap dan bokap gitu kan. Sebelum diproses, maka jiwa kita itu sudah ada, katanya sudah abadi di dunia yang lain. Ya, dunia yang lain itu ya berbeda dari dunia kita yang realitas ini. Jiwa kita ini sudah ada. Meskipun kita belum dilahirkan, jiwa kita sudah ada sebelumnya, sudah abadi. Nah, jiwa kita ketika berada di dalam tubuh kita, maka itu merupakan suatu hukuman. Karena ajaran ini mempercayai bahwa jiwa itu bersifat suci, kudus, tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi, tidak terkontaminasi oleh dosa. Nah, jadi ketika jiwa kita itu menyatu dengan tubuh kita, maka jiwa kita itu sebenarnya sedang terperangkap di dalam tubuh. Jiwa kita itu sedang terpenjara di dalam tubuh. Ajaran ini menekankan bahwa jiwa bersifat kudus, sedangkan tubuh itu bersifat dosa. Tubuh itu sumber dosa. Ajaran ini biasanya dipercaya oleh filsafat Yunani. Mereka percaya bahwa tubuh adalah sumber dosa. Jadi jiwa kita tadi yang bersifat abadi, ya, itu terkurung di dalam tubuh. Terkurung di dalam tubuh kita, daging kita ini. Nah, apakah ini Alkitabiah? Apakah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, yang pertama, jiwa manusia ya, tidak bersifat kekal, tidak bersifat kekal. Jiwa kita manusia tidak memiliki pre-eksistensi, tidak bersifat pre-eksistensi. Jiwa kita ada ya karena kita diciptakan. Nah, ini sebenarnya ajaran ini yang diajarkan oleh filsafat Yunani ini, ya, ini lebih kepada ajaran filsafat dan logika, ya, lebih kepada buah pikiran dari para filsuf-filsuf Yunani. Kalau kita cari dasar Alkitabnya, ayat-ayat Alkitabnya yang menegaskan bahwa jiwa kita itu sudah ada sebelumnya, sebelum dunia dijadikan bahkan, itu tidak ada. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang menegaskan bahwa jiwa manusia itu sudah ada sebelum bumi ada. Nah, ingat itu. Kalaupun di dalam kitab Yeremia ya, nah ini seringkali dipakai. Misalnya Yeremia pasal 1. Ya, sebelum engkau ada, ya, aku telah mengenal engkau. Atau di dalam kandungan aku telah mengenal engkau. Nah, itu beda. Ya. Itu beda. Yang pertama, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, memiliki kedaulatan atas kehidupan manusia, mengenal semua manusia. Ketika kita dalam kandungan ibu kita pun Tuhan mengenal kita. Dan bahkan sebelum dunia dijadikan sekalipun, Tuhan mengenal kita. Tetapi ingat, ketika Alkitab berkata Tuhan mengenal kita sebelum dunia dijadikan, itu hanyalah menegaskan bahwa Allah yang maha kuasa, maha tahu, omnipresent, omniscient itu
mengetahui seluruh apapun yang ada di alam semesta ini. Karena apa? Dia berkuasa, dialah yang menciptakan kita. Itu tidak menegaskan bahwa ada jiwa kita sebelum dunia diciptakan. Tidak. Itu hanya menegaskan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, omniscient, omnipresent, ya kan? Itu mengenal, mengetahui seluruh rancangannya, termasuk kita. Ya. Jadi ajaran preeksistensianisme ini sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Oke? Baik. Yang kedua, ajaran atau teori yang bernama atau yang disebut dengan tradusianisme. Tradusianisme itu adalah percaya bahwa jiwa anak, ya, contohnya kita ya, jiwa seorang anak diturunkan dari orang tuanya. Jadi jiwa si A itu ada diturunkan dari orang tuanya. Jadi maksudnya di sini adalah ya, bukan hanya tubuh kita saja yang berasal dari orang tua kita, tetapi jiwa kita pun berasal dari orang tua kita. Ya, kita ketahui bersama bahwa kita ada atas hasil dari ya perkawinan antara ayah dan ibu kita kan. Seluruh umat manusia itu ada karena perkawinan ayah dan ibu. Dan berbeda tadi kalau konteks Adam dan Hawa yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Nah, tradusianisme percaya bahwa tubuh itu berasal dari orang tua, demikian juga jiwa kita pun itu berasal dari orang tua. Waktu ayah dan ibu, ya, ama dan ina, amang dan inang, bapak dan oma itu kawin, maka kita lahir dari rahim ibu kita, lahir tubuh kita dari ibu kita, demikian juga lahir jugalah jiwa kita dari ibu kita, dari orang tua kita, dari hasil perkawinan itu. Jadi dengan kata lain, jiwa kita tidak lagi diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Jadi tradusianisme percaya bahwa jiwa kita tidak lagi diciptakan oleh Tuhan secara langsung, tetapi jiwa kita itu ada karena perkawinan ayah dan ibu kita. Nah, tubuh dan jiwa Hawa, ini contohnya ya. Tubuh dan jiwa Hawa berasal dari Adam. Ini tradusianisme. Ini apanya? Pandangan teologis mereka. Tubuh dan jiwa Hawa itu berasal dari Adam. Waktu Adam tadi ya seperti saya jelaskan, Adam dan tidur, kemudian Allah mengambil tulang rusuk, bukan tulang rusak ya, tulang rusuk Adam, kemudian Tuhan ciptakan Hawa dari Adam. Nah, ajaran tradusianisme percaya bahwa termasuk jiwa Hawa itu pun berasal dari Adam. Nah, dengan anggapan begini, maka tradusianisme juga percaya bahwa kita manusia, seluruh manusia pasca Adam juga sama. Diciptakan dari ayah dan ibu kita, ya. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, maka lahir adanya tubuh kita, dan sekaligus juga disitulah jiwa kita ada karena perkawinan. Jadi ingat, maksudnya dari tradusianisme itu adalah ayah dan ibu kita lah yang berperan secara langsung di dalam ya, proses adanya jiwa kita. Apakah ini sesuai dengan kebenaran Alkitab? Tidak. Kenapa? Karena jiwa kita pun tetap adalah ciptaan Tuhan. Jiwa kita pun tetap merupakan kendali pegang dari Tuhan. Ya. Ajaran tradusianisme ini berbahaya karena apa? Karena
menitik beratkan kepada manusia, yaitu ayah dan ibu, di dalam proses pengadaan jiwa manusia. Tanpa lagi ada andil dari Tuhan. Ya. Nah, ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Karena apa? Karena Tuhanlah pencipta. Baik jiwa kita maupun tubuh kita, Tuhanlah yang menciptakannya. Ya, ajaran tradusianisme meletakkan second causes. Second cause atau penyebab kedua. Ingat, penyebab yang pertama adalah Tuhan, penyebab kedua adalah orang tua. Tetapi tradusianisme terlalu menitik beratkan kepada second cause. Second cause itu siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibulah yang menyebabkan lahirnya tubuh. Kalau dalam tataran ini kita setuju. Ayah dan ibulah menyebabkan lahirnya tubuh kita. Karena tanpa ada proses dari perkawinan ayah dan ibu, kita tidak pernah ada. Ingat, berbeda dengan Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa tidak melalui proses perkawinan ayah dan ibu. Adam langsung dibentuk oleh Allah. Hawa langsung dibentuk oleh Allah. Tetapi kita seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti wajib melalui perkawinan ayah dan ibu. Kecuali juga ada. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak melalui perkawinan ayah dan ibunya. Di dalam Injil Matius 1 sudah dijelaskan ya, pasal 2. 1 dan pasal 2 bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, tidak melalui perkawinan antara Yusuf dan Maria. Ini pengecualian karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi seluruh kita manusia sama. Kita lahir karena perkawinan ayah dan ibu kita. Nggak tahu saya itu bagaimana proses perkawinan ayah dan ibu kita masing-masing. Apakah ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore, ya kan Koi? Saya nggak tahu kalau misalnya di Lelebau, apakah waktu gelap-gelap lampu nggak ada, listrik nggak ada, ya sudah. Nah, terjadilah Koi. Makanya Koi waktu hujan, Pak. Ya, waktu hujan-hujan gelap lagi ada petir, mati lampu. Lampu pun nggak ada ya kan? Di Lelebau. Ya, nggak bagus cetakannya, Pak. Iya, makanya si Koi jadi black. Ya, black tapi ya ada sweetnya lah, black sweet. Ya, makanya poninya Koi panjang, poni. Ya kan Koi? Sih, Pak? Ponimu maksudnya. Poni kamu kan panjang kan? Iya. Ya, tetapi ya itu agak hitam. Nanti iya poninya si Koi. Iya. Poninya agak pink. Oh iya. Iya. Poninya si Koi gimana? Poninya Koi panjang. Iya. Iya. Nanti Koi cocok kita utus ke Kupang atau Ambon ya Koi, supaya kau jadi orang Ambon. Cocok. Boleh, Pak, boleh. Oke, ya siap-siap. Ya. Nah, jadi karena ada perkawinan ya ayah dan ibu kita, maka lahirlah tubuh kita. Itu kita sepakat. Ya, memang tidak mungkin ya tanpa ada perkawinan ayah dan ibu. Oke. Nah, yang membedakannya adalah tradusianisme percaya bahwa jiwa kita juga karena ada perkawinan ayah dan ibu itu. Ya. Itulah penyebab pertamanya. Nah, ini penitik beratannya yang terlalu menitik beratkan kepada manusia, kepada ayah dan ibu. Ya. Nah, ini yang sangat berbahaya dari tradusianisme. Jadi jiwa kita itu, menurut tradusianisme adalah jiwa yang berasal dari ayah dan ibu. Ya, itu kayak ini loh, kayak seperti apa namanya? Jiwa manusia berkembang dan melahirkan jiwa yang lain. Nah, ini supaya paham. Jiwa ayah dan jiwa ibu kita melahirkan jiwa yang baru, yaitu jiwa kita, jiwa anak. Kalau tubuh, kita sepakat.
Ya, kalau tubuh kita sepakat, tapi jiwa ini kita tidak sepakat. Kita tidak setuju dengan tradusianisme. Ya. Karena kalau tubuh itu pasti dari ayah dan ibu. Ya, contohnya si ketetapan. Itu tubuhnya ketetapan, face-nya ketetapan, itu pasti mirip bapak dan ibunya. Pasti. Kenapa face wajah kita, ya, fisik kita mirip dengan ayah dan ibu kita, bapak dan mama kita? Karena memang tubuh kita ini, ya, hasil perkawinan dari, ya, benih ayah dan benih ibu kita. Makanya waktu itu menyatu, benih ayah dan ibu menyatu, lahir kita. Makanya pasti mirip. Pasti mirip dengan ayah dan ibu. Salah satunya pasti ada. Ya. Contohnya saya, mirip nggak dengan orang tua saya? Mirip. Ya, ya. Mama saya pernah datang ke Jakarta. Wah, semua lihat. Wah, Pak Jun pendek karena ternyata Opung juga pendek. Ya, itu dia. Ya, itu kelihatan. Ya, si Kete tinggi, pasti antara bapak dan mamanya pasti tinggi. Si Desman pendek kayak saya, pendekar, pendek tapi kekar. Pasti bapak dan mamanya salah satu pasti pendek. Nggak mungkin bapaknya Desman tinggi, mamanya Desman tinggi banget gitu ya. Tiba-tiba lahir Desman pendek, pendekar, pendek tapi kekar. Nggak mungkin. Kebaikan keturunan itu, Pak. Saya takut, jangan-jangan Desman anak tetangga gitu kan? Kayaknya iya sih Pak, anak tetangga. Aduh, iya. Nah, maksud saya begini. Jadi memang tubuh kita itu memang duplikasi. Artinya duplikasi mirip dengan orang tua kita. Itu jelas. Ya. Seperti yang saya berikan contoh, waktu mama saya datang ke sini, Opung kan. Wah, mahasiswa lihat, wah, Pak Jun pendek. Pas dilihat mama saya Opung, wah, Opung juga pendek. Wah, Pak Jun mirip Opung. Nah, itu jelas. Ya kan? Itu jelas, nggak mungkin lah papa mama saya orang bule, ya kan? Papa mama saya orang bule, wah tinggi putih, tiba-tiba saya lahir kulit begini, nggak mungkin. Pasti saya anak angkat kalau begitu. Ya itu kelihatan kalau dari tubuh kita. Nah, yang bermasalah adalah jiwa. Tradusianisme percaya bahwa jiwa kita itu juga berasal dari perkawinan ayah dan ibu. Jadi Allah di sana tidak berperan lagi secara dominan. Ya, ini yang disebut dengan second cause. Tapi ini juga merupakan pandangan yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya, kenapa? Karena kita ketahui bahwa seluruh makhluk ciptaan ini semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian pandangan yang ketiga adalah kreasionisme. Kreasionisme. Ya, tubuh anak berasal dari orang tuanya. Jiwa merupakan ciptaan langsung Tuhan. Nah, ini kita setuju. Ini Alkitabiah. Ya, tubuh kita atau tubuh anak berasal dari orang tua. Jiwa merupakan ciptaan langsung dari Tuhan. Jadi begini, waktu ayah dan ibu kita kawin, ya, kawinlah saya bilang dulu ya, maka benih ayah, benih ibu itu menyatu. Ketika benih itu menyatu dan menjadi kehidupan, maka Allah lah yang menciptakan kehidupan itu. Maka Tuhanlah yang menciptakan jiwa kita.